她就是方如蓉吗？这女子的行为，不折不扣的小人！南爷，我认输。秦家果然都是一群垃圾。Oke guys, berjumpa lagi di channel Ruang Movies. Gimana kabar kalian nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, agar bisa mengawal Donghua yang akan Mimin rangkum kali ini. Dan di video kali ini Mimin akan menceritakan lagi Donghua dari Fearless Battle Spirit atau semangat pertempuran yang tak tertandingi. Dan bagi kalian yang baru aja bergabung, Mimin saranin agar menonton video sebelumnya atau bisa cek di playlist video ini agar videonya itu bisa nyambung ya guys ya. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan, setelah beberapa kultivasi selesai, Qinan merasakan kalau dia ini telah melakukan terobosan dan juga mempunyai kemampuan baru, yang dimana matanya itu bisa melihat 100 meter lebih jauh dan juga bisa melihat tekstur pohon yang begitu jelas. Ia merasa kalau jiwa perangnya ini telah mencapai di tingkatan 8. Namun yang dia bingungkan, mengapa jiwa perang ini memilih dirinya? Apakah ini sebuah takdir atau sebuah kebetulan? Namun yang terpenting dia tidak mau memikirkan hal tersebut karena faktanya dia mempunyai jiwa perang saat ini. Jadi dia juga haruslah mengendalikan kekuatan ini untuk melindungi keluarga Qinnya. Lalu keesokan harinya di tempat kedai makanan itu adalah tempatnya orang-orang berkumpul dan juga memberikan informasi ataupun ngerumpi ya guys ya. Contohnya dengan ketiga pria ini. Salah satu dari mereka berkata kalau Sekte Xuanling telah mengangkat Qin Zhangkong menjadi murid utama mereka. Dan dia penasaran kepada keluarga Pang, apakah mereka masih bisa sombong dengan semua ini. Dikarenakan untuk Pang Rulong sama sekali tidak mendapati undangan kalau dia akan menjadikannya kandidat paling terpenting di Sekte Xuanling. Akan tetapi temannya itu berkata percuma saja dia diundang secara resmi untuk Sekte Xuanling. Karena dia saja tidak bisa mengalahkan Qinan, apalagi untuk mengalahkan Pang Rulong yang nanti berada di kompetisi itu. Dan untuk si gemuk satu ini bertanya, sepertinya mereka ini masih harus menderita karena kemarahan dari keluarga Pang. Lagi-lagi dia mempunyai sebuah pernyataan, kalau Qinan bisa menang itu telah melakukan kecurangan. Sebab bagaimana mungkin dia mengalahkan si Cangkong yang tidak memiliki semangat bela diri. Namun temannya berkata kalau Qinan sama sekali tidak melakukan kecurangan sebab bibi dan pamannya itu berada di keluarga Qin dan mereka itu telah melihat secara langsung pertarungan tersebut. Namun tetap saja di antara mereka itu masih ada yang pro kepada si Cangkong dan menganggap kalau Qinan itu masih jauh lebih lemah dan pertarungan sebelumnya itu Qinan telah melakukan sebuah kecurangan. Lalu pada malam harinya, si Cangkong masihlah tidak terima dengan kekalahannya. Namun sang ayah masih mempunyai rencana untuk menjadikan dia lebih kuat lagi. Contohnya, dia memberikan sebuah rumput spiritual langka kepadanya. Entah dapat dari mana guys, padahal mereka semua ini dibatasi untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Si Cangkong pun langsunglah menerimanya dan mengatakan kalau dia harus memberitahu dan membuktikan kepada semua orang untuk masa depan keluarga Qin itu ada di tangannya. Ayahnya juga meminta kepada si Cangkong, selama dia diterima oleh Sekte Xuanling sebagai murid, maka dirinya bisa menyingkirkan Qinan di masa depan. Jadi untuk saat ini fokuslah dalam pelatihan dan diterima oleh Sekte Xuanling. Sementara itu, Qinan sedang berkultivasi dengan menggunakan 500 pilnya. Di dalam hatinya, dia bertekad untuk jangan pernah bersantai-santai saja dalam pencerahan dan juga latihan demi menjadi lebih kuat lagi. Singkatnya beberapa hari pun telah berlalu, kultivasinya juga masih berlanjut. Tetapi untuk hari ini dia mengalami penghambatan antara dia kekurangan pil ataukah pil tersebut sudah tidak bisa membuatnya untuk meningkatkan kultivasinya. Lalu Paman Ti pun datang dengan tampang terkejut.
Dia tidak menyangka kalau Kinan telah mencapai penempaan tubuh di tingkatan kelima. Baginya itu adalah sesuatu hal yang mustahil dan dia meningkatkannya hanya membutuhkan beberapa hari saja. Kinan pun langsung merendah kalau dia ini hanyalah beruntung saja. Namun tetap saja Pamanti mengatakan itu bukanlah sebuah keberuntungan. Dan dia meyakinkan kalau Tuan Muda Kinan pasti akan terpilih dalam pemilihan Sekte Xuanling esok hari. Dan kedatangan dia ke sini bukan hanya untuk memberitahu kalau Sekte Xuanling akan melakukan seleksi esok hari, tetapi juga dia akan memberikan teknik pedang guntur lanjutan yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun. Dia berharap dengan teknik lanjutan ini bisa bermanfaat kepada Kinan nantinya. Dan jika Kinan mempunyai pertanyaan untuk buku tersebut, maka dia tidak boleh ragu, tanyakan saja kepadanya. Maka dia akan membantunya sebisa mungkin. Lalu Kinan pun langsung menerimanya dan berterima kasih banyak karena sebetulnya dia juga membutuhkan teknik lanjutan dari pedang gunturnya. Tanpa basa-basi dia pun langsung membukanya dan memahami semua isi dari teknik tersebut. Tak lama dari itu juga adiknya Qin Xiao datang. Kedatangannya untuk meminta penilaian kepada Kinan karena baru saja dia berhasil membuat kue. Tetapi Pamanti langsung menahannya dan memintanya untuk tidak mengganggu Kinan dalam memahami teknik pedang guntur lanjutan. Sembari berkata kalau upacara seleksi akan diadakan esok hari dan tidak ada waktu untuk menunda ini semua. Jadi hari ini dia adalah kesempatan terakhir Kinan untuk melakukan sebuah pelatihan agar dia bisa lolos untuk seleksi esok hari. Alhasil Qin Xiao juga yang begitu penasaran memutuskan untuk berada di sini dan melihat perkembangan dari sang kakak. Sampai-sampai cuacanya benar-benar berubah guys. Dan Kinan masih berada di tempat yang sama dan masih membaca buku tersebut. Qin Xiao yang begitu khawatir meminta kepada sang kakak untuk mempelajarinya di dalam saja. Tetapi Pamanti langsung menahannya dan meminta untuk jangan ganggu dirinya. Dia yakin kalau Tuan Muda Kinan sebentar lagi akan selesai. Tetap saja untuk Qin Xiao khawatir kalau dirinya ini akan tersambar petir. Terlebih lagi bukunya juga akan basah dan tidak akan mudah untuk dipahami. Namun siapa sangka kalau Kinan langsung melakukan perlindungan kilat yang dimana itu merupakan arti dari pedang atau niat pedangnya. Pamanti sendiri tampak terkejut dan dia tidak menyangka kalau Kinan bisa menguasai satu kemampuan kurang dari 1 hari. Menurutnya Tuan Muda Kinan ini sebenarnya telah memahami arti pedang ataupun niat pedang dari alam para master. Mendengar itu Qin Xiao pun tampak senang dengan semua ini karena kakaknya benar-benar begitu jenius dan luar biasa. Dan pada akhirnya cuaca hujan tiba-tiba berhenti dan kini menjadi begitu cerah. Ternyata selama ini Kinan terlalu fokus untuk membaca buku guntur itu. Dikarenakan dia itu sama sekali tidak menyadari kalau tadi itu sedang hujan guys. Lalu Pamanti berkata kepadanya kalau dia ini memiliki konsentrasi yang begitu luar biasa. Namun yang terpenting dia pun langsung memberikan sebuah selamat karena dia telah mencapai kondisi untuk menggabungkan manusia dan pedang. Untuk Kinan sendiri dia merasa kalau dirinya ini belum memahami arti dari niat pedang. Namun tetap saja dia berterima kasih kepadanya. Karena semua ini berkat catatan dari Pamanti. Jika tidak, mana mungkin dia itu bisa melakukan semua ini. Lalu Qin Xiao begitu kepo kepadanya guys. Dan menanyakan apa maksud dari manusia dan pedang bersatu. Kinan pun lalu menjelaskan kalau manusia dan senjata itu bisa bersatu. Yang dimana kedua objek tersebut memiliki pemikiran yang sama untuk bertarung. Yang pada intinya jika telah memahami arti niatan pedang untuk bertarung itu jauh lebih mudah. Karena di Donghua ini sebuah pedang ataupun senjata memiliki jiwanya masing-masing. Jadi mereka bisa bersatu dengan manusia ataupun berkolaborasi untuk menjadi lebih kuat secara bersama-sama. Mereka bertiga pun langsung teringat kalau hari ini adalah hari seleksi untuk memasuki Sekte Xuanling. Lalu mereka pun bergegas pergi ke sana. Sementara itu, di tempat lain, kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang bermain catur. Dan dia juga sedang menunggu hujannya reda. Setelah hujan itu benar-benar reda, tetua yang di hadapannya berkata kalau kompetisi seleksi sudah bisa dimulai.
Yang ternyata keduanya ini adalah utusan dari Sekte Xuanling. Yang sudah pasti juga dia adalah juri ataupun panitia di kota Linshui untuk menyeleksi beberapa murid nantinya. Kemudian di tengah-tengah pusat kota Lingju ada sebuah arena dan disinilah tempat mereka untuk melakukan seleksi ujiannya. Untuk keluarga Pang, dia meminta kepada Pang Rulong untuk tidak gugup. Itu karena segalanya bahkan sepenuhnya itu semua ada di tangan mereka. Pang Rulong juga menganggap kalau semua yang berada di sini itu gampang sekali untuk dia hadapi. Sedangkan untuk Kinan juga sudah berada di sana dan dia pun melihat sosok dari Pang Rulong. 他就是方如荣吗？ Namun ketika dia ingin melihat dengan begitu detail, secara tiba-tiba dia merasakan tekanan yang begitu kuat guys. Dan dia langsung saja menoleh ke atas yang ternyata itu adalah gadis kemarin. Hal tersebut juga membuat mereka berdua saling menatap satu sama lain. Dan inilah pertama kalinya Kinan langsung berkeringat dingin karena semua ini dia menyimpulkan utusan dari Sekte Xuanling itu benar-benar sangatlah luar biasa. Sehingga Kinan pun tidak bisa mengatur napasnya dan membuat dia langsung sesak napas. Qin Xiao yang melihat Kinan begitu terengah-engah, dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Kinan tidak mau memberitahu kejadian tersebut guys. Karena jika ketahuan, mungkin saja Kinan akan mempermalukan keluarga Qin. Lalu untuk keluarga Pang langsunglah memperkenalkan diri, yang dimana kita tahu guys, ketua keluarga ini bernama Pang Li. Dia pun langsung memberi hormat kepada dua utusan Sekte Xuanling itu. Begitu juga dengan keluarga Qin ataupun Qin Tian, itu telah membawa anak-anak keluarga Qin untuk menemui kedua utusan Sekte Xuanling. Tanpa basa-basi mereka semua pun langsunglah dikumpulkan dan disuruh untuk mengambil urutan mereka masing-masing. Satu persatu dari mereka pun langsung mengambil undian tersebut. Untuk Kinan sendiri, dia mendapatkan nomor 1 ataupun urutan pertama. Hal tersebut membuat ayahnya langsunglah menghela nafas. Berbeda dengan Qin Xiao, dia sungguh sangatlah percaya dengan kemampuan kakaknya ini. Dia pasti akan menjadi nomor 1 di kompetisi ini. Lalu sesuai urutan nomor 1 akan bertarung dengan urutan terakhir. Kinan akan melawan murid yang mengambil nomor 20. Siapa sangka guys, ternyata Qin Xiao tidak meninggal dunia itu gara-gara diterkam oleh harimau di pegunungan Longhu kemarin. Dan dia pun langsunglah memamerkan kemampuannya. Tetapi dia terkejut ketika melihat Kinan guys. Membuat Qin Xiao langsunglah ketar-ketir. Mengapa dia harus melawan Kinan? Hal tersebut juga membuat Kinan langsunglah tertawa serta mencoba untuk meledeknya kalau semua ini sudah menjadi takdirnya. Lalu kedua utusan tersebut pun meminta kepada mereka untuk mulai sekarang juga. Jangan buang-buang waktu mereka hanya untuk melihat mereka berbicara satu sama lain. Untuk salah satu pria utusan ini menganggap kalau kompetisi seleksi ujian ini akan menjadi sangatlah membosankan. Sedangkan untuk Qin Xiao yang sudah mengetahui kemampuan dari Kinan, dia langsunglah menjadi ketar-ketir sembari menanyakan kalau dia tidak akan bertindak kejam kepadanya karena mereka berdua berasal dari keluarga Qin. Tetapi Kinan berkata kalau dia ini akan bertindak kejam guys, sekaligus membayar semua perbuatannya yang dimana dia mempunyai sebuah masalah kepadanya. Yang pertama tentang provokasi keluarga Qin kepada dirinya. Dan untuk masalah kedua, dia ini adalah pengkhianat di pegunungan Longhu. Padahal dirinya itu mencoba untuk menyelamatkannya, tetapi dia malah meninggalkan dirinya. Kinan pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya, membuat semua orang di sana langsunglah terkejut. Yang ternyata dia sudah mencapai penempaan tubuh tingkat kelima, ditambah dia juga telah mengerti arti dari pedang ataupun niatan pedangnya. Dan pantas saja, pria utusan dari Sekte Xuanling tidak begitu suka dengan keluarga Qin. Itu dikarenakan pria satu ini telah bersekongkol atau bekerja sama dengan keluarga Pang. Entah apa rencananya, tetapi dia berpihak kepada keluarga Pang. Ia juga menjadi sangatlah kesal. Mengapa kepala keluarga Pang tidaklah memberitahu ada salah satu keluarga Qin yang mempunyai kemampuan seperti ini? Kita kembali kepada Qin Xiao yang sudah sangat ketar-ketir. Dia pun langsunglah menyerah dari pertandingan ini.
Lalu langsung saja Kinan menyuruhnya untuk keluar dari arena ini. Qin Xiao pun menurutinya. Dia lalu keluar dari arena dengan melakukan guling-guling di sana, guys. 我认输！大家该。 Alhasil, kemenangan pertama pun dapat dipegang oleh si Kinan. 第一场，秦南胜。 Dan seperti biasa, ada saja yang tidak suka dengan kemampuan dari Kinan. Seperti si Cangkong, kalau dia ini masih meremehkan kemampuan Kinan. Begitu juga dengan Pang Rulong yang belum tahu apa-apa tentang Kinan. Dia berkata dia memang memiliki tubuh yang begitu kuat, tetapi dia hanya memiliki ranah kultivasi sampai semangat bela diri kelas 1 saja. Baginya, itu telah ditakdirkan untuk menjadi orang yang begitu sampah. Singkatnya, setelah beberapa peserta telah melakukan ujiannya, kini kita diperlihatkan pertarungan dari Pang Rulong, yang dimana dia benar-benar meremehkan keluarga Qin. Karena sebelumnya keluarga Qin telah mengalami kekalahan yang begitu telak daripada keluarga Pang. Dan dia mengatakan kalau keluarga Qin ini memanglah sekelompok sampah. Tetapi, dia bisa berkata seperti itu dikarenakan dia itu mempunyai kemampuan yang begitu luar biasa. Seperti pertarungan ini, dia menyerang lawannya tanpa menyentuh sama sekali. Yang dimana dia memberikan tekanan yang begitu kuat ke arah lawannya. Padahal lawannya ini sudah sekeras mungkin untuk menahan tekanan tersebut, dan dia pun akhirnya mengaku untuk menyerah. Namun siapa sangka guys, kalau Pang Rulong masih belum puas untuk menyiksanya. Dia pun langsung melanjutkan tekanan spiritual tersebut, membuat lawannya ini benar-benar tidak bisa bergerak dan hanya berbaring di sana saja. Lalu dia pun memberikan sebuah peringatan kepada dirinya, dan ini berlaku kepada semua orang di sini. Siapapun yang mencoba untuk melawannya, mereka tidak mempunyai hak untuk mengakui kekalahan di depan dirinya. Secara mengejutkan, dia pun langsunglah menendang pria tersebut hingga keluar dari arena. 没有认输的资格。 Tindakan tersebut juga membuat semua orang langsunglah tercengang. Cangkong pun begitu kesal karena yang dihajarnya itu berasal dari keluarga Qin. Dan dia mengatakan kepada Pang Rulong kalau dia ini sangatlah kejam. Pang Rulong hanya membalasnya, orang lemah seperti dia tidak punya hak untuk mengaku kalah. Lebih baik dihabisi saja, agar tidak bertebaran di mana-mana. Selain Cangkong, Qin Tian pun juga tidaklah terima dengan perlakuan semacam ini. Dia menanyakan kepada keluarga Pang, apa artinya dengan semua ini? Padahal ini hanyalah sebuah kompetisi seleksi dan mengapa mereka mencoba untuk sengaja menyakiti seseorang. Namun, keluarga Pang memiliki pembelaan kalau dalam pertarungan kejadian seperti ini sudah pasti akan terjadi. Jadi, dia meminta untuk jangan salahkan Pang Rulong. Mendengar itu, Kinan pun menganggap itu hanyalah sebuah alasan belaka, karena ini bukanlah pertarungan serius, melainkan hanya sebuah seleksi saja, yang dimana mereka bisa menyerah atau mengaku kalah. Lalu Kinan pun mencoba untuk menentangnya, tetapi utusan dari Sekte Xuanling telah bekerja sama dengan keluarga Pang. Pria utusan ini pun langsung menengahi mereka dengan berkata, kalau para murid yang tidak memiliki kemampuan yang setara harus bisa menerima kalau dia akan terluka di dalam kompetisi ini. Jadi dia meminta untuk tidak membesar-besarkan masalah seperti ini. Alhasil mereka semua pun langsunglah memberikan hormat dan tidak bisa berkata-kata lagi guys. Karena Sekte Xuanling adalah sekte paling terbesar di antara kota mereka. Akan tetapi tidak untuk Kinan guys. Dia tidak memberikan hormat dan terus menatap ke arah pria utusan tersebut, seakan-akan di dalam hatinya, dia akan menghabisi nyawanya jika berani macam-macam dengan keluarga Qinnya. Si gadis utusan tersebut juga tidak sengaja melihat Kinan yang menatap ke arah temannya itu. Yaitu dengan begitu kejam serta mengeluarkan tekanan yang begitu kuat, dia merasa kalau ini akan menjadi sebuah pertarungan yang begitu sengit dan dia tertarik kepada Kinan. Setelah itu, cerita pun bersambung. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah si Kinan ini akan mengeluarkan roh bela dirinya untuk membungkam mulut semua orang di sana? Jika penasaran, maka tunggu saja kelanjutan ceritanya. Oke, karena ceritanya sudah selesai, maka Mimin di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.